Selamat siang, dengan saya Bida Nadia. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau minta bantuan tentang Ibu. Saya mau meminta pendapat Ibu tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja, terus ciri-cirinya seperti apa. Dan sekarang itu kan ada juga kayak kehamilan dini. Nah itu gimana cara menanggulanginya? Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih itu kesehatan remaja. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Reproduksi itu kembali, reproduksi itu membuat atau menghasilkan. Remaja itu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kesehatan program remaja itu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Ini contohnya dari bayi sampai seperti itu. Selanjutnya, masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pubertas, perubahan fisik dan psikis akibat pengaruh hormon seks, pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi. Selanjutnya, persiapan menjalankan fungsi reproduksi. Pubertas remaja pada pria, pengaruh hormon testosteron. Yang pertama, diri kelamin primer. Testis memproduksi sperma yang keluar bersama air mani, mimpi basah. Yang kedua, diri kelamin sekunder. Yang pertama, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiga, dada, wajah, kumis, dan janggut. Kedua, suara berubah lebih berat. Ketiga, tumbuh jabun. Keempat, postur tubuh bertambah tinggi dan besar. Kelima, muncul jerawat. Itu contohnya ya. Selanjutnya, pubertas pada remaja perempuan. Pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Yang pertama, ciri-ciri kelamin primer. Pertama itu ovarium memproduksi telur, haid atau menstruasi. Yang kedua, ciri kelamin sekunder, payudara besar, putih menonjol, pinggul melebar, tumbuh rambut tidak di atas sekitar kemaluan, suara berubah lebih nyaring, kemudian muncul jerawat. Selanjutnya, resiko kehamilan saat dini. Yang pertama itu resiko fisik, yang kedua resiko psikolog, yang ketiga resiko sosial. Sosial itu seperti nanti kita selalu olok-olok di masyarakat. Selanjutnya, menstruasi atau haid. Artis kan beberapa dan ini akan menjelaskan. Setiap bulan 20 hari seseorang mengalami menstruasi. Kali mengeluarkan sel matang. Yang kedua, ovulasi. Yang ketiga, telur bergerak menuju rahim melalui saluran telur atau organ folikel. Selanjutnya, satu telur kemudian melekat pada dinding rahim bagian dalam yang menjadi area pembuluh darah. Selanjutnya, telur dalam perjalanan menuju rahim tidak berfungsi sperma, maka tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya, satu telur akan lurus bersama dinding rahim dan keluar melalui vagina. Menstruasi atau haid itu lamanya itu 3-10 hari. Selanjutnya, bagaimana sih mencegah kehamilan dini? Pertama, hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik seperti alat kelamin, pantat, paha, payudara, dan mulut. Yang kedua, remaja putri harus berani berkata tidak bila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tersebut. Yang ketiga, remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak coba-coba menyentuh atau meraba bagian tersebut. Yang keempat, hindari tempat-tempat yang sepi atau gelap ketika berdua dengan lawan jenis. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup. Terima kasih ya atas penjelasan dan edukasinya. Sama. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Bida Nadia yang bertugas pada siang hari ini. Ketika bisa saya bantu? Itu kan sedang hamil ya Bu. Jadi saya itu mau mengenal kayak katanya kan obat tablet FE itu sangat penting ya bagi ibu hamil. Nah itu kayak gimana sih? Seberapa pentingnya gitu loh maksudnya? Saya akan menjelaskannya ya Bu. Kekurangan FE pada ibu hamil. Kekurangan FE atau zat besi pada wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kematian dan
angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan risiko terjadinya berat badan lebih tinggi atau BBLR. Selanjutnya, pengertian Fe. Fe adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang terdapat seluruh reaksi kimia dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan darah merah membawa oksigen dan mengantarkan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, kegunaan Fe. Kegunaan zat besi sebagai media transportasi daya oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses pemindahan energi di dalam sel. Ini contoh obat Fe ya Bu. Selanjutnya, kebutuhan Fe selama hamil. Kebutuhan atau dosis selama hamil. Kebutuhan zat besi pada kehamilan dengan janin tunggal yaitu 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah, 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat selanjutnya, 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal, 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 1350 mg, sedangkan satu tablet Fe mengandung 600 mg Fe. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 setelah melahirkan. Selanjutnya, kebutuhan dosis per hari. Ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kelahiran menjadi 6,6 mg per hari. Selanjutnya, waktu minum tablet Fe. Pemberian tablet zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6 sampai 8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan sehingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudahkan penyerapan. Selanjutnya, cara minum tablet Fe. Pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan, jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan Fe. Asam lambung dan asam ascorbat membantu penyerapan Fe, sehingga meminum Fe bisa diiringi dengan minum jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 16 sampai 1 Fe kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Untuk penyimpanannya itu disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau dekat dengan sumber panas, dan setelah dibungkus ditutup kembali. Setelah bungkusnya dibuka itu nanti ditutup kembali. Efek samping tablet Fe yaitu yang pertama mual dan muntah, 2 konstipasi, ketiga diare, keempat tinja berwarna hitam atau hitam. Itu makannya yang mengandung Fe. Zat besi banyak terkandung di dalam produk hewani, terutama daging merah, telur, zat ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Makanan yang membantu penyerapan Fe. Vitamin C. Asupan vitamin C dapat mencegah anemia, berperan. Selanjutnya, makanan yang mengandung penyerapan Fe yang pertama vitamin C. Asupan vitamin C dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen yang tersebar dan proses penyembuhan luka.
Selain itu, untuk memberi kekuatan pasien HIV hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 70 mg. Yang kedua, vitamin B12. Vitamin B12 penting sekali bagi tumbuh kembangan normal RBC dan keberfungsian sel-sel tulang, sistem sarafan dan saluran pencernaan. Selanjutnya, makanan yang menghambat penyerapan Fe. Ada kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan sifat dapat mengikat Fe sehingga mengurangi jumlah sarapan. Selanjutnya, cara mengolah makanan. Sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian karena kandungan gizi akan berkurang jika dengan terlalu enak. Kedua, jangan mengkonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya tidak berkurang. Dengan kasus ibu, apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih telah datang ke sini. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ida Nadia yang pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Sekarang ini kan penyakit yang namanya penyakit HIV, AIDS itu kan benar-benar lagi marak-maraknya. Itu penyebab dan itu penyakitnya seperti apa sih? Boleh tolong dijelaskan? Ini saya akan menjelaskan ya. Apa sih HIV? Adalah imunodeficiency virus. Adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV ini menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Kemudian AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Selanjutnya, penyebab HIV atau AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Selanjutnya, gejala HIV. Yang pertama, gejala awalnya itu mirip seperti gejala flu. Yang kedua, demam berkepanjangan. Selanjutnya, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan. Penurunan berat badan, pembekakan kelenjar di leher, lipatan paha dan ketiak, kelemahan tubuh, diare tanpa sebab yang sejenis, kemudian kulit gatal dan bercak kemerahan. Selanjutnya, gejala akhirnya itu radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang atau jamur pada mulut, kanker kulit, gangguan susunan saraf, dan terakhir depresi. Selanjutnya, cara penanganannya. Yang pertama itu hubungan seksual dengan pengidap HIV. Hubungan seksual secara vaginal atau anal dan organ dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina dan darah dapat mengenai saluran di vagina, penis, bibir atau mulut sehingga HIV yang terdapat di cairan tersebut dapat masuk ke aliran darah. Selanjutnya, ibu pada bayinya. Penularan HIV pada ibu pada bayinya dapat terjadi dengan 3 waktu. Yang pertama, saat janin masih dalam kandungan melahirkan besar. Yang kedua, saat persalinan bayi terpapar cairan dari jalan lahir ibu dan setelah bayi lahir melalui ASI. Selanjutnya, darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya, alat untuk menolak kulit seperti jarum, pisau, silet, pembuat tato, pemotongan rambut, dan seterusnya. Selanjutnya, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba sangat berpotensi menularkan HIV. Jarum suntik yang dipakai bergantian dapat berpotensi tinggi untuk menularkan HIV.
Selanjutnya, HIV tidak menular melalui yang pertama air mata, keringat, air liur atau lidah, air kencing. Yang kedua, peralatan makan bersama seperti piring, sendok, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pakaian, handuk, dan sapu tangan. Kemudian toilet yang dipakai bersama-sama, menggunakan pendampingan yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, penderita nyamuk, dan hubungan sosial yang lain. Selanjutnya, cara pencegahan dengan prinsip ABCDE. Yang A, abstinensen, merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Yang kedua, faithful, merupakan suatu upaya untuk tidak bergantungan di pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. C, kondom, melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Selanjutnya D, inject, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Terus yang E, menggunakan alat atau barang untuk mengatasi pertama antiretroviral adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat ini tidak dapat membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV dapat mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan ARV. Beberapa golongan ARV adalah yang pertama NNRTI, non-glucoside reverse transcriptase inhibitor. Yang kedua, nukleosida reverse transcriptase inhibitor. Yang ketiga, prostase inhibitor. Yang keempat, enteri inhibitor. Yang kelima, integritas inhibitor. Selanjutnya, pengobatan komisaris ini lebih dikenal dengan nama terapi antiretroviral atau ARV. Biasanya pasien akan diberi 3 golongan obat ARV, kombinasi obat ARV yang diberikan berbeda pada tiap orang. Jadi jenis pengobatan ini bersifat pribadi atau khusus. Selanjutnya, bagaimana cara penanganannya, yaitu yang pertama, jangan gunakan jarum bergantian. Yang kedua, perhatikan luka yang terluka. Yang ketiga, lakukan vaksin. Yang keempat, pre-exposure prophylaxis.